Halo Sobat Cerdas Bagus, di video kali ini saya akan membahas tentang pedoman dasar pembukaan catur. Tentunya kita sebagai pemula seringkali mendengarkan saran dari teman-teman untuk belajar pembukaan-pembukaan tertentu, misalnya pembukaan Spanyol, pembukaan Italia, Skotlandia, gambit raja, gambit menteri, pertahanan Prancis, pertahanan Sisilia, karokan, dan banyak lainnya. Hal ini tentu akan sangat membingungkan. Kita harus mulai dari mana? Dan kemudian juga setelah kita banyak menghafal dalam permainan, kita sering lupa urutan langkahnya. Atau bila lawan melakukan langkah yang belum pernah kita lihat, kita bingung bagaimana cara menjawabnya. Oleh karena itu, kita pelajari saja 7 pedoman ini sebagai dasar pembukaan, sehingga kita tidak perlu banyak menghafal. Silakan pause dulu dan baca tulisan yang ada di sebelah kanan layar. Oke, bila kalian sudah membaca pedoman ini, kita langsung mulai saja dengan penjelasannya. Pertama-tama, kita tentu harus tahu terlebih dahulu apa itu medan tengah. Ya, yang dimaksud dengan medan tengah adalah 4 petak di tengah papan ini, yaitu D4, D5, E4, dan E5. Kenapa kita ingin menguasai medan tengah? Karena dari medan tengah, kita akan dapat dengan mudah melakukan serangan ke kiri atas, ke tengah atas, ataupun ke kanan atas. Ya. Jadi ini adalah bagian dari strategi. Nomor 1, majukan 1 atau 2 pion untuk menduduki medan tengah. Kita majukan pion yang depan raja aja. Ini 2 langkah ke depan. Menduduki medan tengah, juga memantau petak D5 ini. Ya. Nah, anggap saja lawan mengikuti, mencontoh langkah kita. Kemudian, posisikan perwira untuk memantau medan tengah. Tapi nomor 3 ditulis keluarkan kuda terlebih dahulu sebelum gajah. Nah, misalnya kuda ini kita naikkan. Tujuannya adalah menyerang pion di E5 dan juga memantau petak D4. Tapi nomor 1 katanya majukan 1 atau 2 pion. Kenapa tidak majukan pion dulu? Nah, misal kita majukan pion di depan menteri ya, seperti ini. Lalu lawan tangkap pion kita. Berarti menteri harus tangkap balik nih supaya tidak rugi. Maka ini akan bertentangan dengan pedoman nomor 5. Hindari mengeluarkan menteri terlalu cepat. Bila kita hanya memajukan 1 langkah, pion ini tidak menduduki medan tengah dan hanya memantau petak E4 yang sudah dikuasai oleh pion kita yang lainnya, ya kan? Jadi terlalu pasif langkah ini. Kita ingin aktif menguasai medan tengah. Oleh karena itu, kita melangkahkan kuda ke F3 yang menyerang pion di E5 dan memantau petak D4. Hitam biasanya mengeluarkan kuda ke C6 ya, dengan tujuan melindungi pion di E5 dan juga memantau petak D4. Ya, jadi seperti counter terhadap kuda F3 kita. Nah, selanjutnya kita keluarkan kuda sebelah kiri ke C3 ya, melindungi pion dan juga memantau petak D5. Semua temanya adalah medan tengah. Hitam juga misalnya menjalankan kuda ke F6 menyerang pion di
E4 dan juga memantau petak D5. Setelah kuda keluar, berikutnya yang dapat jalan adalah gajah di F1. Ada beberapa pilihan. Kita lihat saja yang mana yang lebih logis. Kalau di E2, sepertinya ya mungkin tidak terlalu jelek, tapi tidak memantau medan tengah. Dari D3, gajah memantau E4 ya kan, melindungi pion D4. Namun bila gajah ke D3, yang menjadi masalah adalah berikutnya, sewaktu gajah ingin keluar, gajah C1, kan kita harus gerakkan dulu pion ini supaya gajahnya bisa keluar. Dan gajah di D3 menghalangi gerak pion D2. Jadi gajah D3 juga tidak logis ya. Nah, lebih baik di C4, di mana gajah memantau petak D5. Hitam melakukan langkah yang sama. Gajah ke C5 memantau petak D4. Strateginya sama, jadi juga ingin menguasai medan tengah. Kemudian kita lihat pedoman nomor 6, rokade secepatnya. Nah, saat ini kita sudah bisa rokade. Langsung saja rokade. Hitam juga. Kemudian gajah. Majukan pion. Kalau ke D4 ini akan ditangkap oleh lawan. Kita majukan satu langkah saja. Hitam juga misalnya ikut-ikut ya. Nah, gajah C1 kemana? Kalau ke F4 nggak bisa, nanti ditangkap oleh pion hitam. Kalau gitu, supaya bisa memantau medan tengah, kita gerakkan saja ke E3. Nah, kita memantau medan tengah. Misalnya, lawan melakukan hal yang sama, atau bisa juga, oh ini kan bisa ditangkap ya, saya lawan tangkap. Oke, kita tangkap balik saja. Lalu lawan melakukan hal yang sama. Oke. Oh, ini juga bisa tangkap. Ya, misalnya. Oke, lanjut. Nah, yang tersisa sekarang yang belum jalan hanya menteri dan benteng. Nah, benteng kita gerakkan saja ke salah satu petak ini supaya pedoman nomor 7 bisa kita penuhi. Jadi misalnya kita jalankan. Nah, dengan demikian benteng ini sudah saling melindungi. Pedoman nomor 7 ya. Anggap saja lawan juga melakukan hal yang sama. Lalu yang terakhir, benteng ke tengah. Ya, memantau ke medan tengah. Dan benteng F1 ke E1 sama, memantau ke medan tengah. Ya, sampai di sini tahap pembukaan sudah selesai. Gampang kan? Tapi kan lawan belum tentu jalan seperti itu. Ya, jadi ini kan hanya simulasi, tentu kelihatan mudah. Oleh karena itu, yuk sekarang kita bermain online. Oke, kita mulai saja dengan E4. Ya, lihat ya, berbeda.
kita lanjut saja seperti biasa. Kuda sebelah kanan, kemudian dilanjutkan dengan kuda sebelah kiri, seperti ini. Kemudian gajah ke C4. Tentunya kita tangkap ya. Nah, kuda di sini ya tentu dapat kita tangkap juga. Ya, ini melenceng dari yang sudah kita pelajari, tapi tetap tidak salah ya. Kita hanya mengikuti pedoman-pedoman yang sudah kita pelajari. Oke, lawannya ternyata resign ya, menyerah. Sekarang kita akan bermain dengan hitam, tentu sedikit lebih sulit ya. Oke, kita majukan pion ke E5, tentu akan ditangkap langsung oleh kuda. Oleh karena itu kita majukan pion satunya lagi. Oke, kemudian biasanya kita kuda sebelah kanan. Ya, kuda nyerang pion, tentu kita jaga dengan kuda juga sambil memantau petak E4. Oke, kuda kita diserang oleh gajah. Ya, kita lanjut saja. Biasanya kita keluarkan gajah ke F5. Lawan kita tentunya sudah jauh lebih jago ya dibanding kita yang baru belajar pembukaan. Ya, selama tidak apa-apa, kita lanjut saja seperti yang dijelaskan. Oke, sekarang kita keluarkan gajah terakhir. Gajah F8, kalau ke sini C5 ya. Itu akan dimakan oleh pion. Oleh itu kita ke E6 saja. Tetap memantau medan tengah. Oke, kita tunggu. Ya. Nah, ini kalau tidak ada apa-apa, tentu kita akan rokade pendek. Yang kuda maju ke sini, tentu kita dapat tangkap atau kita tetap dengan rencana semula, rokade. Kalau raja kita tetap di tengah, ini sangat berbahaya. Ya, posisi sudah dipantau oleh gajah putih juga di sini. Oke, ya mungkin bila kalian merasa kuda ini mengganggu, bisa ditangkap atau bisa lanjut dengan
menteri, tentu tidak ke D7 karena akan ditangkap oleh kuda. Ya, kuda ini memang sangat mengganggu. Bila kalian merasa ingin menangkap, silakan saja seperti ini. Bisa juga tadi kita lanjut dengan menteri ke E7. Oke, sekarang rancang kuda dan gajah balik. Oke, gajah kita diserang. Kalau diserang kita balik aja ke tempat asal. Karena kita tahu tempat asal kita kan aman. Berikutnya, bila tidak ada apa-apa, menteri ke E7. Kemudian dilanjutkan dengan benteng E8 dan D8. E8 tentu berbahaya selama masih ada gajah sini ya. Mungkin kita harus blok gajahnya supaya tidak menyerang petak E8. Oh, gajahnya malah pergi. Gajah di sini menyerang gajah kita, namun gajah kita juga ada yang jaga ya. Jadi bisa lanjut dan yang sudah kita rencanakan. Oke, kita tangkap balik. Rencana selanjutnya adalah D8, benteng D8. Oke, ya nggak tahu mau ngapain, mungkin mau nangkep pion sini. Ya sepertinya kita lanjut saja dengan rencana benteng D8. Dengan demikian tahap pembukaan sudah selesai dan kita memasuki babak tengah dari permainan catur. Oke, kita akhiri video kali ini sampai di sini saja. Semoga dapat membantu perkembangan permainan catur kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.